إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada hari ini, alhamdulillah, hari ini kita bisa bersama-sama menunaikan salat Jumat, bersama-sama mendengarkan khutbah Jumat, dan semoga apa yang kami sampaikan mendapatkan ilmu yang baru kemudian bisa diamalkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim wajib memeriksa setiap amalan yang mereka kerjakan. Ibadah, salat, puasa, mereka harus periksa apakah amalan mereka benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia berusaha untuk menjalankannya dengan baik, menjalankannya dengan sempurna. Karena itu dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan pahala tersebut dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surgaku dengan apa yang kalian perbuat selama di dunia. Surat An-Nahl ayat 22. Kemudian seorang muslim ketika sudah beribadah kepada Allah, hendaknya dia memiliki rasa takut akan ibadah tersebut diterima atau tidak. Karena seorang muslim yang sejati adalah mereka yang selalu hati-hati dalam beramal, selalu memeriksa apakah amalannya diterima. Para sahabat Nabi SAW menjadi manusia yang terbaik, generasi terbaik, karena mereka memiliki rasa takut kepada Allah. Apakah amalnya sudah diterima? Apakah saya terjatuh dalam kemunafikan? Oleh karena itu, Abu Mulaikah rahimahullah, dia pernah berkata, saya menjumpai 30 sahabat Nabi, kulluhum yakhafuna an-nifaq. Setiap mereka takut akan kemunafikan dirinya, tidak merasa pede terhadap dirinya. Jaminan dari Rasulullah banyak, 10 orang sahabat masuk surga, generasi terbaik, tapi mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka adalah orang-orang yang beramal soleh, bersedekah, sholat, zakat, namun hati mereka memiliki hati dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang muslim sudah beramal sangat banyak, tentunya dia harus berhati-hati dari kehilangan pahala tersebut, yaitu penghancur pahala. Karena itu, pada Jumat yang mulia ini kami akan menyebutkan beberapa amalan yang menyebabkan pahala kita menjadi hancur.
dan kita dibangkitkan dalam keadaan tidak ada pahala sama sekali. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira." Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di kerak api neraka paling bawah. Karena itu mereka pura-pura menjadi orang Islam. Mereka orang kafir, tidak Islam, tetapi pakaiannya seperti orang Islam. Maka kelak mereka di neraka terbawahnya. Dan ini termasuk penghancur amalan seorang hamba, kemunafikan. Kemudian di antara yang lain adalah murtad. Penghancur amalan adalah murtad. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 213, "Wa may yartad minkum 'an dini fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Barang siapa yang murtad di antara kalian, kata Allah, dari agama Islam ini, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka kelak mereka amalannya akan dihapus oleh Allah. Di dunia dihapus, di akhirat juga dihapus. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka kelak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala khalidun, selama-lamanya. Kemudian di antaranya adalah kesyirikan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 65, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Wahai Muhammad, aku telah mewahyukan kepadamu agar senantiasa jangan mensyirikkan Allah. Kalau kamu syirik, maka aku akan hapus seluruh amalanmu. Nabi Muhammad diingatkan, padahal Nabi Muhammad adalah orang yang paling soleh, tetapi diingatkan oleh Allah bahaya syirik, bahaya akan hancurnya pahalanya. Kemudian di antara penghancur amalan adalah riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, dia beramal soleh tapi untuk dilihat manusia, tapi untuk dapat ridho manusia, maka kami akan sempurnakan dunia baginya. Kami berikan apa yang mereka inginkan. Ujian dari manusia, harta diberikan oleh Allah. Kalau kalian ingin dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun. Mereka tidak akan rugi, semuanya dapat apa yang di dunia. Tetapi ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tetapi nanti di akhirat, karena mereka riya, karena mereka tidak ikhlas kepada Allah, maka mereka di akhirat tidak dapat apa-apa kecuali neraka. Wa habitu ma sana'u wa batilum ma kanu ya'malun. Dan amalan mereka dihapus, pahala mereka dihapus, dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Kemudian di antara ayat yang lain, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Padahal Allah yang menipu orang munafik. Wa idza qamu ila shalat qamu kusala. Apabila mereka mendirikan salat, maka mereka salat dalam keadaan malas. Yura'unan nas, mereka salat agar dilihat. Yura'un, riya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka sangat sedikit berzikir kepada Allah. Di dalam surat An-Nisa ayat 142. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan juga ada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Mahmud bin Labid radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah SAW, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Aku sangat takut dengan hal ini.
ketakutan yang sangat tinggi, yaitu syirik kecil. Qalu wa ma asyirkul asghar, kata para sahabat, apa itu syirik kecil? Kata Rasulullah SAW, ar-riya, yaitu riya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah amalan yang wajib kita jauhi. Wajib kita waspada terhadap amalan-amalan yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu. Kemudian di antara penghancur amalan adalah durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajhar ba'dukum li ba'din an tahbata a'malakum wa antum la tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mengangkat suara di atas suara Rasulullah SAW. Dan jangan kalian manggil Rasulullah seperti kalian memanggil teman-teman kalian. Kalau kalian seperti itu, antahbatu a'malakum, maka kelak pahala kalian dihapus. Pahala kalian dihapus. Wa antum la tashkurun, dan kalian tidak merasakannya. Adapun sebab turun ayat ini adalah karena juru bicara Nabi Muhammad SAW, sahabat, beliau sering sekali berbicara di atas nada Nabi Muhammad SAW, maka beliau takut terhadap dirinya. Apakah aku penghuni surga? Apakah aku penghuni neraka? Apakah amalanku akan diterima oleh Allah? Maka bertanya kepada Rasulullah. Beliau datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah aku termasuk di ayat ini? Kata Rasulullah, tidak. Kamu penghuni surga. Yang dimaksud ayat ini adalah mereka yang menyelisihi syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak di antara kaum muslimin yang beramal, beribadah, dan tidak mau mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat zuhur 4 rakaat, tapi dibuat sholat zuhur jadi 3 rakaat atau yang lain. Perbuatan-perbuatan yang tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nasallallahu al-afiyah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin innahu huwas samiul alim.